Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah lamma dafa'a anhum kaid asy-syaitani wa fannahu wa radda amlahu wa khayyaba dhannahu idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwab al-jannah وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوة منة. والصلاة على سيدنا محمد قائد الخلق وموحد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاكبة والعقول المرجحين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته والعلماء العالمين والمصنفين المخلصين وخصوصا حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد التوسي الغزالي قدس الله سره ونور ضريحه شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 114, Al-Khamisu, yang kelima. 114 paragraf terakhir bagian bawah. Jadi kita ulangi sedikit. Kemarin kita sudah membahas 3 derajat orang yang berpuasa atau 3 derajat puasa. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususul khusus. Puasa umum puasanya orang-orang awam. Puasa khusus puasanya orang-orang saleh. Shaumus salihin. Puasa khususul khusus puasanya para nabi, para siddiqin, dan para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira puasa kita di mana? Setelah ada penjelasan umum gitu. Ada puasa umum, puasa awam, kisah puasanya di mana? Jangan-jangan awam pun enggak. Gak apa-apa, yang penting sudah masuk kategori lah. Kategori puasa awam yang gak apa-apa, ya namanya orang awam. Jangankan khusus ya, khusus aja ini begitu berat ya. Di seluruh anggota badan dipuasakan. Ya Allah. Nah, yang berat puasa mata ini, puasa lidah, dan puasa perut. Dan ketika berbuka, ini akan dijelaskan yang ke 5 ini. Tapi kemarin ada Pak Heri ya. Iya Pak, jadi pertanyaannya mengenai ghibah ya. Saya sengaja bawa ini jilid 4 ini. Ini ada pembahasan khusus tentang ghibah. Jadi yang mana yang ghibah itu? Jadi misal gini, kemarin kan kita bahas yang kedua itu kan menjaga lisan atau menjaga mulut. Nah, ini
menjaga mulut, ini kan yang banyak itu ghibah atau menggunjing. Ada orang bilang gini, ini dijelaskan, mudah-mudahan nanti ini panjang ini, tapi saya singkat. Kata Imam Al-Ghazali, ada yang mengatakan gini, kata beliau, ghibah itu ada yang boleh. Alasannya, ya di dalam Quran Allah seringkali menyebut sosok. Allah misalnya menyebut Fir'aun, Allah bahkan menyebut Tabbat yada Abi Lahab. Itu kan berarti Allah menggibah Abu Lahab, ya. Allah menyebut Qarun, dan banyak sekali yang disebutkan dalam Quran itu secara nama gitu disebutkan. Jadi ghibah itu enggak semua yang menyebut kesalahan orang lain itu ghibah. Yang dinamakan ghibah di sini menyebut atau menceritakan kejelekan orang atau sesuatu yang orang tidak suka untuk mencelah. Jadi tujuannya supaya orang jadi enggak simpati ke dia. Jadi tujuannya bukan memberi nasihat, tapi tujuannya memang untuk menyebar aibnya, Pak. Untuk membuka aib, memang tujuannya untuk membuka aib. Dan itu ghibah. Nah, kalau kita mengucapkan atau mengungkapkan aib orang lain, tapi ada tujuan mulia. Tujuan mulia itu adalah untuk agama juga, jadi untuk menyelamatkan orang yang lain, maka ini nggak bisa masuk ghibah, karena ini nasihat. Nasihat itu macam-macam. Salah satunya adalah dengan menyebutkan kejelekan yang dilakukan orang. Jadi sebetulnya yang disebut itu bukan orangnya, Pak, tapi kejelekannya. Jadi gini ya, kalau ghibah itu menunjuk orang, yang dimaksud tuh orangnya, dia itu begitu. Tapi kalau nasihat itu yang disebutkan bukan orangnya, yang ditunjuk itu. Makanya Imam Al-Ghazali akan lebih baik kalau kita misalnya terpaksa ingin menyebut itu ada temanmu itu, jangan kamu seperti itu, jangan ikuti langkah dia. Kata beliau, sebisa mungkin orangnya itu jangan ditunjukkan, tapi sifatnya, karena yang kita mau berikan perhatian kepada yang kita nasihatin ini kan sifat, bukan orangnya. Jangan menjadi orang itu kan, bukan. Jangan seperti sifat dia. Jadi yang kita perhatikan adalah sifatnya, bukan orangnya. Maka sebisa mungkin jangan sampai orangnya muncul gitu, namanya atau. Tapi kalaupun terpaksa harus muncul orangnya supaya untuk menjelaskan, maka ini bukan ghibah, karena ini hanya untuk menjelaskan sebuah kekeliruan yang diberikan kepada orang lain. Jadi nasihat, intinya masuk di nasihat ya. Cuma kata beliau di penutup penjelasan ghibah, kata beliau hati-hati, karena di sini tipis antara memberi nasihat dengan menghibah, itu tipis. Jadi ada dikit keinginan kita menjatuhkan orang yang ketiga, maka ini masuk ke ghibah. Jadi kalau ada keinginan, wah jangan kamu seperti orang itu, dia itu, wah itu udah masuk ghibah nanti. Jadi jangan sampai ada keinginan atau ada sedikit itu di dalam hati kita ingin menjatuhkan orang. Sebetulnya panjang Pak penjelasan ini, karena ghibah itu
panjang sekali uraiannya dan macam-macam. Tapi intinya sebetulnya jangan dikatakan ghibah yang boleh, nggak ada ghibah yang dibolehkan. Jadi menyebutkan kesalahan untuk menjadi perhatian kepada orang lain itu nggak masuk ghibah. Jadi bukan ghibah yang boleh, emang bukan ghibah. Karena ghibah itu menjelekkan orang dah, membuka aibnya, membuka aib orang. Kalau menceritakan sifat untuk jadi perhatian, bukan nggak dikaitkan dengan orangnya, itu nggak ghibah. Secara singkat aja Pak ya. Jadi memang nggak masuk ghibah, tapi hati-hati di sana ada tipis ya bedanya. Kita kadang-kadang tidak sadar kalau jatuh ke dalam ghibah. Nah sekarang kita lanjut ya, yang kelima. Jadi kemarin kita bahas puasanya orang khusus ini, puasa spesial ini. Ini ada watamamuhu bisittati umur, untuk menyempurnakan atau rincian puasa khusus ini ada 6 sittatu umur. Yang pertama ghaddul basari, menundukkan atau menjaga pandangan mata. Asani hibdzul lisani, menjaga lisan. Yang ketiga kaffus sam'i anil isra'i ila kulli makruhin, menjaga pendengaran. Nah ini menjaga pendengaran juga ini berat tuh, karena kadang-kadang kita nggak niat mendengarkan aib, mendengarkan ghibah, tapi ya nggak bisa dihindarin. Kalau kita mendengarkan, maka ya jangan didengarin. Penjelasan beliau di sini menarik ya. Li'anna kullama hurrima qawluhu hurrimal isgha'u ilaihi. Semua yang dilarang untuk diucapkan itu juga dilarang untuk didengarkan. Gitu. Jadi kaidahnya sederhana. Yang nggak boleh diucapkan itu juga nggak boleh didengarkan. Hanya kalau orang tua itu puasanya di dalam kelambu gitu, nggak keluar-keluar sampai buka puasa, itu lebih selamat. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa. Yang keempat kemarin ar-rabi'u kaffu baqiyatil jawarihi anil asam, menjaga seluruh anggota badan dari dosa-dosa minal yadi warijli, tangan kaki, anil makarih, dari hal-hal yang dibenci. Nah gini, poin-poin yang kita bahas ini kalau disimpulkan gini Pak, kita itu selama ini puasanya lebih fokus kepada yang halal, seperti makan, minum, hubungan suami istri, itu kan asalnya halal. Asalnya halal. Itu aja kita hati-hati banget. Sampai kalau berkumur-kumur terus ada yang meresap ke dalam dikit, itu jadi takut. Duh, ini gimana, batal gak ya? Ini saya kumur-kumur tapi kayaknya ada yang dingin gitu. Itu kan kita protektif banget gitu sama yang halal ini. Ini bagus Pak, memang seperti itu. Tapi kenapa kepada perkara yang haram kayak ghibah ini atau bohong, itu kita itu santai. Misalnya bapak habis bohong padahal puasa, itu kan santai aja, nggak seperti kalau habis kumur-kumur. Padahal minum itu asalnya halal. Nah bohong itu nggak pernah halal, ya haram. Mestinya kalau yang halal itu merusak puasa, maka yang haram jauh lebih merusak. Kalau yang halal bisa batal, apalagi yang haram, gitu. Konsepnya tuh gitu. Tapi kita ya terlalu didikte sama fikih lahiriah, jadi makan, minum aja. Sehingga yang lain-lain yang diharamkan kayak bohong, ngomong sia-sia,
apa ngomong jorok, bercanda tapi ada kebohongan, itu kita santai, kita anggap itu hal yang biasa, padahal itu jauh lebih merusak puasa itu. Seperti kemarin kan yang ibu-ibu itu yang diceritakan Imam Al-Ghazali sini sama Rasulullah, ada ibu-ibu udah lemas, udah nggak kuat puasa, terus lapor ke Nabi, kata Nabi, muntahkan yang kamu makan itu. Kan pada kaget, loh ya Rasulullah, ini apa yang mau dimuntahkan? Udah lemas, udah habis tenaganya. Tapi kata Nabi, muntahkan, dikasih wadah itu. Ingat kan cerita kemarin? Disuruh muntah, ternyata yang dimuntahkan daging dan darah segar. Loh, orang pada heran, ini kenapa bisa daging? Nah kata Nabi, kamu memang gak makan, gak minum, tapi menggibah orang. Nah menggibah itu makan daging saudaranya. Jadi benar-benar daging. Maka orang yang gibah itu sedang buka puasa sesungguhnya. Buka puasanya nggak pakai kolak lagi, nggak pakai daging orang lagi ya. Kalau daging kambing masih mending, daging orang mentah. Oh ya Allah. Tapi kita itu selama ini abai ya, nggak peduli dengan itu. Padahal itu jauh lebih merusak puasa. Baik, kita lanjut sekarang. Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, alla yastakthira min at-ta'amil halali waqtal iftari, tidak memperbanyak makanan yang halal. Jadi yang dibahas ini kan kelasnya kelas khusus, Pak. Kalau kelas umum awam kan jangan makan haram. Kalau orang khusus jangan banyak makan halal. Beda itu. Jadi kalau kelas biasa, kelas umum jangan makan haram. Tapi kalau kelas khusus ditambah lagi, yang halal pun jangan banyak-banyak. Lebih spesial lagi. Waqtal iftari, walaupun itu sudah waktunya berbuka. Bihaitsu yabtali'u jawfuhu, sampai penuh itu perut ya. Ini kata beliau nih. Ini kata Imam Az-Zabidi. Fama min wi'ain. Ini harus di garis bawah ini. Fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jal min batnin muli'in min halalin. Atau ya muli'a, bisa dibaca muli'in, bisa dibaca muli'a ya. Sebetulnya lebih cocok muli'a. Min halalin. Fama min wi'ain, enggak ada tempat, enggak ada sesuatu. Wi'a itu bisa berjadi tempat, wadah gitu. Enggak ada tempat atau wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perut yang penuh dengan makanan halal. Nanti ada yang bilang, "Oh, kalau gitu diisi yang haram aja." Katanya yang dibenci sama Allah itu perut yang penuh dengan yang halal, berarti diisi yang haram. Ngacau nih. Yang halal aja dibenci, Pak, apalagi yang haram. Ini bukan halalnya ya. Ini yang dibenci karena penuhnya. Jadi perut itu jangan sampai kepenuhan. Kemarin kita sudah bahas. Jadi gini, orang yang lapar saat siang itu seperti minum obat ya, karena menyehatkan. Jadi menahan lapar itu persis, Pak, seperti minum obat. Makan kenyang saat iftar itu seperti minum racun. Kenapa?
dengan kenyang, jangankan satu juz, satu halaman tuh pasti nggak kelar kalau saat kenyang. Itu tasbih tuh nggak bisa sampai muter sekali itu. Paling ya 2-3 kali. Itu pun udah pikiran itu Pak nggak bisa ke Allah itu kalau lagi kenyang. Itu bahayanya racun kenyang tuh. Ya taraweh yang nggak enak, ya sholat sendiri juga yang nggak enak, ya zikir, ya baca Quran, ya apalagi. Ya enaknya ya tidur aja. Tidur ya tidur di sofa. Orang kekenyangan tuh. Jadi seperti terhalang dengan Allah. Bahayanya kenyang. Jadi orang yang lapar siangnya minum obat, kalau pas iftar takjil makannya kekenyangan, itu berarti minum racun. Jadi kalau ada orang siang minum obat, malam minum racun, kira-kira normal nggak orang itu? Dibaca Pak kemarin kita. Jadi kata Imam Ghazali itu aneh, udah minum obat kok malah minum racun. Goblok bener tadi. Gitu. Bahkan perumpamaan yang lain seperti orang yang bangun istana tapi menghancurkan kota. Kan lucu, istana dibangun, kota dihancurin. Ya yang dihancurin lebih gede. Jadi hati-hati ini. Sekali lagi ini puasa khusus. Kalau bapak mau puasanya khusus ya. Kalau mau jadi awam aja ya emang nggak usah. Ini mah ya pas iftar ya dimakan ya kolak, dia hantem ya kurma, ya habis ya pisang, ya puasa orang awam aja. Kalau mau ini, kalau mau yang dikit lebih tinggi lagi gitu. Jadi fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Gak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah melebihi perut yang penuh dengan meskipun dengan yang halal. Sekali lagi mudah-mudahan ya ada waktu sebelum bahas zakat tuh kita baca bahaya kenyang. Wah, bahayanya kenyang dan keutamaan lapar. Bahkan Pak ada yang pernah saya baca dulu, itu saya udah lama ya, di kitab buku apa gitu. Itu ada konsep gini Pak, di buku karangan namanya, ada imam besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu punya pandangan yang menarik mengenai lapar ini. Jadi kata beliau begini Pak, biasanya masyarakat atau negara yang krisis itu biasanya menimbulkan banyak prestasi dibanding dengan negara yang makmur. Ini kan menarik. Jadi kalau lagi krisis itu biasanya orangnya cerdas dan kreatif dibanding kalau warganya kekenyangan, itu pada tiduran nanti. Jadi nggak ada karyanya. Sama dengan mahasiswa, anak sekolah. Biasanya kalau anak-anak sekolah kita itu pada kekenyangan, anaknya itu nggak bisa belajar. Justru kadang-kadang lebih berprestasi kalau saat-saat krisis, nggak kenyang, saat-saat lapar. Jadi jangan terlalu bangga dengan kekenyangan, dengan kemakmuran. Oh, negara kita makmur, jangan terlalu bangga itu. Karena kadang-kadang krisis itu justru memunculkan banyak kreativitas. Oh, ini agak aneh memang, tapi ya nggak apa-apa. Sesekali kita ngajinya itu mikirnya yang aneh-aneh. Nah, kata beliau gini, lanjut ya. Wa kaifa yustafadu minas sawmi fa huwa aduwillahi wa kasru syahwati
idza tadarika as-shaimu inda fitrihi ma fatahu sakhwata naharihi. Ini luar biasa ini logikanya, Pak. Bagaimana mungkin wa kaifa yustafadu, bagaimana mungkin puasa itu bermanfaat, padahal puasa itu kan untuk mengalahkan musuh Allah dengan menekan syahwat makan. Jadi kan puasa kan menahan syahwat makan, ya seksual, ya kan, itu ditahan, dikendalikan. Nah, gimana mungkin itu akan berhasil padahal orang yang puasa inda fitrihi ma fatahu sahwatan naharihi, sementara apa yang dia tahan saat siang, malamnya itu dilepas. Jadi saya kasih contoh, Pak. Misal ada ular bahaya enggak? Ular bahaya enggak? Bahaya. Kira-kira ular ini bahayanya siang apa malam? Ular, Pak. Tahu ular? Ular ini bahayanya siang atau malam? Siang malam. Nah, kalau ada orang siangnya ularnya ditangkap, diikat, dimasukin ditangkap lah, masukin di karung. Tapi malamnya dilepas. Bahaya nggak? Masih bahaya nggak? Nah, orang yang puasa siangnya syahwatnya ditahan. Nah, pas azan maghrib dilepas sebebas-bebasnya. Kata beliau, wa kaifa yustafadu minas shaum? Gimana mau manfaat? Lo udah capek-capek ditahan, lo maghrib dilepas lagi. Jadi mestinya gimana? Ya mestinya siangnya ditahan, ya maghrib tuh tetap ditahan, Pak. Tapi kita makan minum sewajarnya. Jangan berlebihan. Karena kalau gini ya, kalau ada bola, ini pakai ilustrasi terus ya biar mudah. Kalau ada bola nih dilempar ke atas, itu makin tinggi lemparannya, nanti jatuhnya ke bawah, pantulannya makin tinggi. Nah, kita karena laparnya dari fajar sampai maghrib, itu kalau nggak ditahan, Pak, itu loncatannya tinggi sekali. Jadi keinginan kita makan itu kan tinggi sekali. Keinginan makan, coba keinginan makan saat maghrib dibanding saat sahur, lebih kuat mana? Kan kalau sahur kan biasa aja ya, Pak. Iya. Nggak ada orang makan sahur di kurma ya dimakan ya es buah ya, kan enggak. Saat sahur kan ya biasa aja, tapi pas buka kan karena habis ditahan, Pak. Jadi keinginan kita itu ya kayak bola yang habis dilempar tuh, pantulannya itu karena habis ditahan, maka kekuatan makan itu ngumpul gitu. Jadi kayak habis ancang-ancang itu kan kuat sekali. Nah, itu tetap harus ditahan. Tahannya gimana? Ya makannya jangan sampai melebihi batas, jangan sampai kekenyangan. Kalau bisa nggak sampai kenyang, ya paling tidak nggak kekenyangan. Tapi kalau para wali, para nabi, orang-orang soleh, bukan nggak kekenyangan, nggak kenyang memang. Karena kenyang itu kan racun. Racun itu maksudnya mengganggu ibadah. Wah, ini banyak yang dirugikan ini. Termasuk yang jualan-jualan gorengan ini, kalau dengar pengajian ini bisa marah ini. Ini ngajarin orang nggak, apalagi iklan-iklan di TV itu, aduh, apalagi yang toko-toko online itu ditawarin semua, ayo beli.
mie ayam lah, ayam ini, ayam itu. Tapi ihya ini memang sangat bertentangan Pak dengan kondisi pemasaran saat ini yang sekarang itu Pak, dunia modern sekarang, nafsu untuk makan itu dibesar-besarkan. Jadi jenis-jenis makanan itu bermunculan setiap saat. Jadi iklan makan, iklan perut. Sekarang itu ya Bapak sebanyak apapun gajinya, kalau mengikuti iklan makanan itu, ada ini kan enak semua Pak, iklan itu. Waduh, ini kayaknya enak. Oh, ini enak. Muncul lagi jenis-jenis ini. Wah, ini padahal ini kan mulut cuman berapa senti mulut ini. Tapi ini bisa ngabisin puluhan juta ini. Kecil-kecil mulut kita ini. Ini dari mana-mana Pak makanan masuk semua. Kalau nggak ditahan. Jadi mestinya Ramadan itu ya kita itu nggak perlu makan semua jenis makanan ya. Yang penting itu bisa kenyang, bisa ibadah, cukup. Tapi ya hati-hati ya, nafsu perut ini lebih dahsyat sebenarnya bahayanya daripada nafsu vital ya, nafsu seksual sebenarnya. Karena nafsu makan ini suka nggak disadari kalau itu nafsu. Jadi kata beliau, nggak ada manfaatnya capek-capek nahan siang, tapi kalau malamnya pas buka nggak ditahan juga, dilampiaskan gitu, ya sama aja nanti jadinya. Jadi misalnya gini, puasa kan mengurangi makan. Kira-kira selama Ramadan Bapak makannya kurang nggak dengan sebelum Ramadan? Atau jangan-jangan malah naik? Misal ini diilustrasikan. Misalnya sebelum Ramadan kita makan misalnya pagi 10, siang 10, malam 10, berarti 30. Pas puasa sahur 10, siang enggak, malamnya 20. Kan sama aja. Jadi memang siangnya enggak ada, tapi dirapel di malamnya. Atau jadi 30 malah gitu. Ya Allah nih. Memang ini perut ini ya. Hati-hati dengan fitnah perut ini. Nah, beliau bilang gini, kita lanjut ya. Halaman berikutnya. Setelah tanda tanya itu, wa rubbama yazidu alaihi fi alwanit ta'am hatta istamarratil 'adatu bi an tadakhara jami'ul at'imati li Ramadan. Kadang-kadang kata beliau, yazidu alaihi fi alwanit ta'am. Kadang-kadang saat puasa, kan kata beliau, jangan sampai apa manfaatnya puasa kalau siangnya lapar tapi malamnya kekenyangan, ya nggak ada manfaatnya. Siangnya minum obat, malamnya minum racun, nggak ada manfaatnya, ya kebodohan. Bahkan kata beliau, bahkan kadang-kadang lebih yazidu alaihi fi alwanita, jenis makan itu bertambah gitu, lebih banyak di bulan Ramadan, hatta istamaratil adati wa tadakhara jami'al at'amati li Ramadan. Fayakulu minal at'imati fihi ma la yakulu fi uddati ashhurin. Kadang-kadang di bulan Ramadan itu banyak jenis makanan, lebih banyak sampai dia memakan makanan yang tidak pernah ditemukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan gak pernah makan es buah, minum es buah, kolak gitu. Pas Ramadan ada semua. Jadi
bulan Ramadan bukan mengurangi makanan, malah jadi kulon enggak muat perutnya itu. Maka hati-hati. Wa ma'lumun, dan kita tahu anna maqsudas shaumi al-khawa'u wa qasrul hawa, dan kita tahu bahwa puasa itu tujuannya adalah untuk mengendalikan, untuk mengosongkan atau mengendalikan hawa atau keinginan, litaqwa nafsu ala taqwa, supaya untuk menguatkan nafsu menjadi ia bertakwa. Ini panjang penjelasannya. Jadi kan puasa untuk mengendalikan syahwat, sementara kalau makannya Pak tidak dikendalikan saat iftar, itu bertentangan dengan tujuan puasa. Tujuan puasa itu supaya kita mampu mengendalikan, termasuk mengendalikan makan. Nah, kalau saat iftar enggak terkendali, berarti latihan dari fajar sampai maghrib itu enggak berhasil. Lo buktinya belum bisa dikendalikan. Latihan dari fajar sampai maghrib itu tujuannya untuk malamnya, supaya kita terkendali. Bahkan kita sebulan menahan lapar, itu pas tujuannya untuk di luar Ramadan, untuk bisa mengendalikan bukan hanya makan tapi semua keinginan-keinginan kita. Tapi kalau puasa kita hanya saat puasa doang, giliran sudah lebaran ya makannya banyak lagi, ya nggak terkendali lagi, ya gagal, kan nggak berhasil Pak. Masa kita punya anak pas sekolah pinter, ketika lulus goblok lagi, kan nggak, ya gagal itu. Kita kan pengennya anak kita sekolah pas tamat tetap pintarnya tetap. Sama di bulan Ramadan kita terlatih bisa menahan, tapi giliran sudah lebaran makannya nggak terkendali lagi. Ya anak sekolah yang pintar saat sekolah, saat tamat ya bodoh lagi, ya sama persis. Udah ya, ini penjelasannya panjang Pak, tapi ya kesimpulannya jangan sampai saat iftar sampai sahur atau saat lebaran, saat enggak Ramadan lagi, keinginan makan kita enggak terkendali. Berarti saat kita minum obat tuh enggak manfaat obatnya. Saat minum doang, kita kan pengennya kalau minum obat, coba kita minum obat jam 6, kita pengennya sehat mulai dari jam 6 sampai jam 7, jam 8, kan nggak mungkin Pak. Kita minum obat sekarang jam 5.48 kita minum obat, misal ia sembuh, nanti jam 5.49 sakit lagi, kan enggak? Kan kita kan pengennya obat itu terus, efek dari obat itu terus, jangan saat minum doang. Ya kalau saat minum doang ya kacau, minum terus nanti. Sama dengan puasa. Jadi puasa itu bukan saat fajar sampai maghrib saja, tapi terus ya sampai kita wafat. Jadi mengendalikan makan itu terus. Bukan berarti jangan buka puasa, enggak gitu. Jadi tetap buka puasa, tapi jangan sampai berlebihan, karena itu adalah racun. Saya pengennya mudah-mudahan ini selesai cepat ya. Ya silakan Pak. Takutnya nanti sebentar nggak ada waktu lagi. Kalau ada yang bertanya ya silakan. Termasuk di dalam kandungan makanan, terutama kolesterol. Dan kejadian ini kan bahwa saya kena serangan jantung itu setelah
dapat 4 hari, mau 5 hari. 5 harinya itu saya istirahat. Setelah dianalisa menurut dokter itu bahwa saya kena serangan jantung setelah ditarik. Setelah dianalisa bahwa serangan jantung itu pada prinsipnya adalah saluran pembuluh darah itu adalah banyak kolesterol. Yang saya tanyakan, pada waktu saya puasa itu saya kan menahan makan terkait dengan penurunan kolesterol. Bahkan saya puasa juga olahraga. Mengapa ini bisa terjadi pada akhirnya dengan kita makan sebelum puasa atau selama bertahun-tahun dengan makanan? Ya mestinya pertanyaan ini ke dokter. Tapi iya Pak, jadi benar ya. Jadi kita itu makanya banyak Pak yang kadang nanya gini, Pak, katanya kalau puasa sehat. Ini banyak orang yang habis puasa itu malah kena penyakit. Ya, salah satu penyebabnya ya tadi nih yang kita bahas nih. Jadi memang puasa siangnya. Jadi puasa siangnya, kalau malamnya balas dendam. Jadi lebih parah Pak. Jadi justru ini ya, justru lebih bahaya karena kalau nggak puasa kan lebih teratur tuh. Jadi makannya siang. Tapi kalau puasa kan kalau dia pas buka nggak berlebihan enak, nggak masalah. Tapi kalau berlebihan itu jadi merusak sistem karena habis kosong langsung full. Wah itu jelas Pak. Jadi lebih baik ya gini ya, mudah-mudahan dipahami bahasa saya ini. Lebih baik orang yang nggak puasa tapi nggak berlebihan makan dibanding dia puasa tapi pas buka langsung penuh gitu. Ya maksudnya Pak ya, tak paham. Jadi kalau nggak puasa kan keinginan makan saat maghrib kan kita nggak terlalu. Coba kalau di luar Ramadan kita makan malam kan biasa aja, nggak terlalu berambisi makannya. Tapi kalau Ramadan coba kan pengen ini, pengen. Terutama saat iftar itu. Kalau udah pulang taraweh itu udah mulai. Jadi nafsu makan itu Pak saat kita lapar tuh. Jadi mulai jam 5, setengah 6 itu kan muncak itu nafsu makan itu. Jadi kalau coba Pak, kalau sebelum azan maghrib lihat tuh makanan, wah itu kayak mau dilahap semua itu. Karena nafsu makan tuh lagi memuncak gitu. Makanya kalau bisa saat iftar itu jangan langsung banyak. Karena itu nafsu makan lagi muncak-muncaknya. Lagi membara lah gitu ya. Nafsu makan tuh lagi membara. Jadi kalau Bapak banyak makan saat iftar itu bisa masuk semua itu. Dia bisa nggak salat maghrib gitu. Saking masuk semua. Tapi coba kalau misalnya makan dikit pulang maghrib. Setelah salat maghrib kan udah mulai reda itu. Udah mulai. Apalagi pulang taraweh, wah itu udah bisa lupa makan itu, Pak. Jadi misalnya saat iftar makan apa, kolak itu, apa gorengan atau kurma, sampai habis taraweh. Saat taraweh itu bisa Bapak lupa makan, karena nafsu makan itu udah normal kembali gitu. Nah, yang bahaya itu saat iftar tuh, karena lagi puncak-puncaknya gitu Pak. Jadi saya nggak menguasai ilmu kedokteran, ilmu penyakit itu, tapi ya kita diberitahu sama Imam Al-Ghazali ini. Jadi memang siangnya kita minum obat, tapi mungkin gara-gara racun yang diminum saat iftar ini berlebihan. Wallahu alam. Dan juga kan kalau kolesterol kan terkait dengan jenis-jenis makanan tertentu. Ya saya nggak tahu ya. Mungkin Bapak kalau konsultasi ke dokter mungkin lebih bisa dijelaskan apa sih sesungguhnya yang saya makan itu, apa polanya gitu. Tapi ini
secara umum kalau di sini ya mau ya kolesterol mau yang lainnya, yang jelasnya makan berlebihan itu sumber segala penyakit. Bahkan ada penelitian tuh Pak, semua penyakit itu di atas 70% itu penyebabnya perut. Ya Allah, perut yang makanya orang yang sehat perutnya itu biasanya sehat. Jadi nggak pernah kepenuhan. Makanya kenapa Nabi itu sehat terus, karena nggak pernah berlebihan ngisi perutnya. Kita ini ya Allah, saat Ramadan tuh kekenyangan tuh aneh tuh. Mestinya kan saat Ramadan itu kita itu lapar. Jadi kita di sini bukan mengajarkan Bapak harus makannya dikit nanti jadi kurus, jadi kurang vitamin lah, kurang protein. Bukan itu ya. Yang kita tekankan di sini nafsu makan yang melebihi batas. Jadi makan yang melebihi batas normal, karena kalau udah lebih itu banyak efeknya Pak. Ya kayak tadi malas ya ibadah, ya sakitan. Jadi melebihi. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukur makan yang normal gitu, yang sehat. Kalau perut kita udah nggak mengganggu Pak. Jadi kalau kita makan, setelah makan kita nggak terganggu dengan kondisi perut. Jadi perut itu kita nggak fokus ke perut, kita nggak mikirin. Jadi seperti perut itu nggak mengganggu. Nah itu berarti belum lewat batas, berarti normal. Tapi kalau kita sudah mulai, itu udah, kalau sudah mulai mengganggu nih, sama dengan lapar. Lapar itu kalau perut udah mengganggu, udah nggak kuat, nah, itu berarti udah lapar. Jadi perut itu mestinya stabil, jadi kita nggak terganggu. Ya seperti anggota badan yang lain, kita nggak pernah terganggu oleh tangan, oleh kaki kan. Kaki mah di jalan aja, jadi tangan nggak pernah kalau terganggu berarti ada yang sakit. Nah, sama dengan perut. Kalau kita udah mulai nggak fokus, nggak enak, udah itu udah. Ya Allah ya Rahman. Silakan Pak kalau ada yang lain. Ini masih ada satu lagi. Tapi nantilah. Ini pembahasannya agak berbeda ya. Penambahan yang ke-6 nanti. Tapi nanti cukup dulu lah. Masih ada waktu. Pertemuan yang akan datang. Jadi mohon maaf ya. Jadi memang pembahasan hari ini dan yang kemarin itu memang lebih fokus pada nafsu perut ini, karena memang ini adalah sumber kelalaian. Hati-hati loh Pak, kalau kita bahas fitnah perut, kalau kita telusuri ya, semua kezoliman ya, keburukan, kejahatan itu ujung-ujungnya perut semua. Ya korupsi, ya mencuri, ya mukulin orang, musuhin orang, itu Pak ujung-ujungnya itu pasti perut itu. Kalau nggak perut ya nafsu seks. Cuman dua ini. Makanya Imam Al-Ghazali itu membahas satu bab khusus untuk kasrus syahwatain, mematahkan dua syahwat, syahwat perut dan syahwat seksual. Ini dua ini. Semua kejahatan ini akarnya kedua ini. Semua. Ada yang sesama saudara berantem, gak baku omong, itu perut. Perut itu ya maksudnya harta ya, biar bisa harta warisan ya, pekerjaan, semua kan perut semua itu. Bapak itu rata-rata kan sholatnya nggak khusyuk kan, yang mengganggu pikiran kita itu semuanya kan perut. Ya makanan apa itu, ya nanti uangnya dari mana, kan mengganggu semua perut itu.
Jadi makanya penting kenapa kita itu di bulan Ramadan disuruh mengendalikan syahwat perut, karena ini sumber semua kejahatan, itu sumbernya di sini, perut dan seksual. Makanya orang yang mampu mengendalikan, orang puasa masa sih 30 hari itu ditahan, masa sih nggak ada efeknya kan? Nggak mungkin Pak, 30 hari tahan 30, masa sama sekali nggak ada efeknya itu setelah Ramadan, nggak bisa mengendalikan. Pasti ada itu, sedikit atau banyak pasti ada. Ya syukur-syukur nanti efeknya lebih banyak ya. Jadi kita kalau persoalan perut yang nggak terlalu rakus lah. Kalau misalnya ada perebutan gitu, ini ya nggak rakus-rakus amat lah. Kalau bisa ya dikasih orang aja, nggak usah terlalu dikumpulkan harta kekayaan itu. Nggak ada Pak, kalau nggak ada cukuplah, udah jam 6. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Fattah, ya Qarib, ya Mujibas Sa'ilin. Berkahi majelis kami ini ya Allah. Catatkan kami semua yang hadir ini menjadi hamba-hambamu yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Catatkan kami semua ke dalam golongan hamba-hamba yang Engkau muliakan di sisimu. Engkau hapuskan semua salah khilafnya di masa lalu, dan Engkau terus membimbing untuk makin terjaga di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, tuntun kami untuk semakin bisa merasakan nikmat-Mu, kehadiran-Mu, dan besarnya karunia-Mu, sehingga kami pasrah kepada-Mu dalam urusan rezeki, hidup dunia dan di akhirat ya Rabb. Ya Allah, karuniakan ilmu yang membuat kami semakin takut berbuat salah di hadapan-Mu. Ilmu yang membuat kami semakin takut jauh dari-Mu. Ilmu yang membuat kami takut terhijab dari-Mu. Ilmu yang membuat ibadah lahiriah dan ibadah batin kami sempurnakan ya Allah. Ampuni ibadah-ibadah puasa, sholat, dan ibadah lainnya kami yang selama ini masih lahiriah ya Allah, yang masih formalitas. Sholat kami mungkin jarang ada yang ada isinya. Puasa kami pun begitu, seringkali kami melakukan perbuatan, ucapan yang Engkau larang tanpa kami sadari. Ampuni ya Allah. Semoga kami bisa memperbaiki semua itu, semua ibadah kami sebelum kami pulang menghadap padamu. Ya Allah, semoga kelak di saat kami diundang oleh-Mu untuk pulang kembali mempertanggungjawabkan, semoga kami pulang dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kami pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jangan biarkan kami pulang membawa dosa, membawa nista, dan membawa kotoran ya Allah.
Semoga kami ditakdirkan oleh-Mu menjadi golongan hamba-hamba yang selamat. Jangan biarkan kami tersentuh api neraka. Kami tidak akan kuat. Demi Allah ya Allah, kami tidak akan kuat menahan siksa yang perih itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik ya Allah. Tuntun semua keluarga kami untuk berpuasa dengan puasa yang sebenarnya. Juga anak-anak kami, karuniakan mereka ilmu yang membuat mereka mengenal-Mu, ilmu yang membuat mereka takut dan patuh padamu ya Allah. Jangan biarkan anak keturunan kami durhaka ya Rabb. Mudah-mudahan semua keluarga kami selamat dari neraka ya Allah. Mudah-mudahan semua keluarga kami Engkau takdirkan berkumpul di dalam surga-Mu. Karena rahmat-Mu begitu luas, dosa kami begitu banyak, tapi ampunan-Mu jauh lebih luas. Kami banyak kekeliruan, tapi ampunan dan rahmat-Mu meliputi segala-galanya. Maka kami memohon rahmat ampunan dari-Mu. Jadikan masjid ini masjid yang Engkau berkahi ya Allah. Masjid yang Engkau berikan kebaikan, sehingga semua pengurusnya, DKM dan semua yang bertugas menjaga, membersihkan semua menjadi amal soleh yang mereka bawa pulang menghadap-Mu. Engkau lipat gandakan pahalanya. Semua yang pernah berinfak, yang pernah salat, terima amalan mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, malam tadi dan hari ini kami semua mendapat berita duka. Engkau telah memanggil pulang saudara kami, keluarga kami dari TNI Angkatan Laut yang gugur dalam KRL atau kapal selam. Ya Allah, jemput mereka dengan ridho-Mu. Tempatkan di tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Mereka semuanya rela berjuang, mempertaruhkan jiwa raganya demi keselamatan bangsa kami. Mereka berjuang demi orang banyak, demi negeri dan bangsa kami. Betapa mulia dan tulusnya pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka tidak bisa kami tebus, tidak bisa kami bayar, karena mereka mempertaruhkan nyawa yang tidak ada bayarannya. Betapa tulus dan mulia pengorbanan beliau ya Allah. Maka terimalah pengorbanannya, balas dengan surga yang indah di sisi-Mu. Berikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggal. Kuatkan kami sebagai bangsa Indonesia ya Allah untuk menjaga negara kami ini. Kuatkan kami semua untuk menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan di antara kami. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman ya Allah, negeri yang berkah. Tuntun para pemimpin negeri kami ini, para pengurusnya dan semua yang bertugas mengurusi negara kami. Tuntun mereka ya Allah. Karuniakan sehat walafiat pemimpin kami ya Allah untuk mengurus rakyatnya. Berikan sehat semua rakyatnya untuk bisa menjalankan hidup dan ibadah kepadamu. Jauhkan kami semua dari musibah dan petaka, dari bencana yang kami tidak harapkan ya Allah. Allahumma dafa'anna al-bala wal wabah wal amradin wa asqam. Angkatlah ya Allah penyakit Covid ini ya Allah. Cukupkan ujian Covid ini dari negeri kami dan dari seluruh negara di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Syafi. Anta syafi la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Yang dapat musibah, yang dapat masalah, berikan jalan keluar ya Allah. Yang kelaparan, berikan rezeki yang halalan thayyiban wasi'a ya Allah. Yang lagi maksiat ya Allah, bukakan pintu taubat. Yang sudah taat ya Allah, berikan istiqomah hingga akhir hayatnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين واللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.